Di tengah derasnya impor minyak mentah ke Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru menemukan 4.500 sumur ilegal merebak di sejumlah daerah. Pemerintah pun mengalami kerugian bukan hanya finansial, tapi juga lingkungan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mengungkapkan, dari 4.500 sumur ilegal yang ditemukan, pemerintah berpotensi kehilangan minyak 2.500 hingga 10.000 barel minyak per hari. Ironisnya, angka ini masih bersifat dinamis, masih bisa berkurang maupun bertambah. Belum lagi, minyak dari sumur liar itu dihasilkan dari reservoir dangkal, sehingga turut menyebabkan kerusakan lingkungan. Secara hukum, hanya pengeboran yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama atau produsen migas yang berkontrak langsung dengan SKK Migas. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan penindakan tegas dalam mengatasi praktik penambangan sumur minyak ilegal dan akan merevisi belet kementerian dengan salah satunya pengaturan pengelolaan sumur tua oleh badan usaha milik desa. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia mampu mencetak rekor tertinggi ekspor sepanjang masa, tepatnya pada 209 miliar dolar Amerika, setara 2.967,8 triliun rupiah pada bulan November 2021. Meski demikian, Indonesia perlu mewaspadai sentimen negatif yang bisa mengusik tingginya ekspor Indonesia itu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan ada 3 hal yang bisa mengganggu ekspor Indonesia pada 2022. Pertama, soal rencana tapering Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, dan berencana menaikkan suku bunga acuan hingga 3 kali pada tahun depan. Resiko kedua datang dari masalah krisis energi yang harus diwaspadai. Lutfi pun menggambarkan saat harga batu bara melesat ke level $250 Amerika Serikat per ton, banyak pabrik di China dan India memotong lama kerja dari 3 shift menjadi 2 shift, sehingga pasokan menipis. Resiko ketiga datang dari krisis logistik. Meski Lutfi mengaku saat ini sudah mereda, namun masalah yang pernah dihadapi seperti terganggunya aktivitas pelabuhan Amerika Serikat bisa menjadi pelajaran di kemudian hari. Lutfi pun berharap masalah logistik dapat selesai pada kuartal 2 atau kuartal 3 tahun depan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, likuiditas nasional atau uang beredar dalam arti luas pada November 2021 tumbuh 11% secara tahunan. Jumlahnya kini mencapai 7.572,2 triliun rupiah. Pertumbuhan uang beredar ini pun lebih cepat dari pertumbuhan uang beredar pada Oktober yang naik 10% menjadi 7.491,7 triliun rupiah. Bukan hanya itu, pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari bulan September dan Agustus. Kepala Departemen Komunikasi Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Erwin Haryono, menjelaskan pertumbuhan M2 bulan lalu dipengaruhi oleh penyaluran kredit. Tercatat, penyaluran kredit tumbuh 4,4% pada November 2021 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, 3%. Tercatat, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 30,4% pada November secara tahunan. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 10,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober yang mencapai 5,7% secara tahunan. Varian Delta membuat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal 3 melambat. Tercatat laju produk domestik negeri Paman Sam hanya tumbuh 2,3%. Padahal pada kuartal kedua, ekonomi mampu tumbuh 6,7% dan pada kuartal pertama mampu tumbuh 6,3%. Anjloknya ekonomi Amerika Serikat disebabkan oleh penyebaran varian Delta yang turut memicu inflasi Amerika Serikat di level 5,3%. Perlambatan juga diperkirakan masih akan terjadi di kuartal keempat akibat serangan varian Omicron. Salah satu resiko yang dikhawatirkan dalam pasar keuangan yakni inflasi. Di Singapura, angkanya kini telah mencapai level tertinggi sepanjang 9 tahun atau sejak Februari 2013. Pada November, inflasi tahunan Singapura naik menjadi 3,8%. Ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 3,35% dan lebih tinggi dari bulan Oktober yang adalah 3,2%. Tekanan kenaikan utama sebagian besar berasal dari biaya makanan 1,9%, biaya perumahan 3,1%, kesehatan yang naik 1,5%, dan sektor transportasi naik 14,2%.
Namun deflasi terjadi pada beberapa sektor, seperti sektor biaya pakaian yang mengalami deflasi 6,6%, komunikasi deflasi 1,2%, dan aneka barang serta jasa yang deflasi 0,1%.